Nah, karena udah ada cemilan nih ya, udah gue pesen nih. Berarti kita harus ngobrol nih sekarang. Kira-kira enaknya sih kita harusnya ngobrolin yang lagi viral sih. Bener banget tuh, Kak. Lu harus ngecek ya. Oke. Yang lagi viral sekarang tuh apa sih? Gue akan cek sekarang. Soalnya kadang-kadang gue mikir berita-berita viral itu kadang-kadang kalau kita baca-baca bisa ada dapat pembelajaran. Halo guys, sorry ya, aku telat. Oh, nggak apa-apa. Tarik aja kursinya, Ci. Kita lagi ngemil-ngemil nih, Ci. Kebetulan tuh dateng dan kita lagi mau ngomongin sesuatu yang apa ya, yang lagi viral sekarang lah. Gitu. Cici, up to date kan? Oh iya dong. Oh gila, Slide. Mau kopi nggak? Boleh. Boleh ya. Kemarin ada yang baca-baca berita apa sih yang lagi ini banget kayaknya? Paling ya kecelakaan pesawat itu ya. Aku sempat baca juga sekilas ya kan. Emang itu tragedi sih. Jadi ya pokoknya kita turut berduka cita lah ya untuk tragedi kecelakaan India Airlines ini. Gitu, korbannya banyak banget kan ya. Iya. Nah, cuman waktu setelah aku scroll berita, itu kan aku sempat kayak kedapetan ternyata ini ada miracle gitu loh. Iya betul. Ada Betul. satu penumpang yang selamat kok bisa gitu. Iya dia telat tuh gara-garanya. Kalau yang aku baca, yang ketinggalan pesawat tuh. Jadi dia kan mau menuju ke bandara Mabet ya. Amin atau apalah ya. Nah tuh dia ketinggalan pesawat karena dia macet traffic di situ, kotanya kan sangat padat tuh. Jadi pasti sampai bandara itu dia kan udah tinggal boarding pass nih, dia minta dimasukin gitu loh ya ke dalam pesawat, tapi sama petugasnya nggak dikasih juga. Itu Cici sempat baca nggak sih dia telatnya berapa lama? Emang Cuma 10 menit. Iya cuma 10 menit. dari boarding. Iya Boarding ya. betul. Tapi nggak dikasih masuk lagi. Nggak dikasih masuk. Dalam 10 menit dia kan nggak dikasih masuk. Akhirnya ke agent travelnya itu kan, dia mau minta refund tiket dong. Tiba-tiba dikasih tahu bahwa tuh pesawatnya baru meledak. Dia kaget, dia langsung, hah ternyata 10 menit aku telat ini. Sebuah keajaiban gitu loh buat dia. Itu kalau di posisi itu sih pasti Itu sih benar-benar berkah banget sih. Iya puji syukur ya. benar-benar. Tapi aku sempat concern juga ada satu penumpang lagi sebenarnya yang dia benar yang cowok, namanya Ramesh Viswaskumar. Nah, dia itu sebenarnya dia udah naik nih, tapi dia pengakuannya itu dia kayak mendengar ledakan dan katanya tuh sayapnya tuh nggak berfungsi sayapnya. Terus dia nggak tahu kenapa langsung aja dia nabrak gitu pesawatnya. Ternyata nabraknya di asrama kedokteran India. Nah itu asramanya gimana tuh ya? Maksudnya ada berita tentang yang ditimpa nggak sih? Sebenarnya ada Kak. Jadi ternyata sebanyak di pesawat itu ada 242 penumpang. Nah ternyata itu benar-benar meninggal semua Kak. Sayangnya. Dan ketika pesawat nabrak asramanya ternyata ada korban juga. Nah korbannya itu beberapa puluh kalau nggak salah. Nah, Beberapa puluh. Iya. Nah jadi tuh kayak dia benar-benar ada korbannya juga. Jadi abis dari Dia tuh meledak kan ya? Iya betul. Karena kalau di video, di footage kan kita lihat kayak begitu nyampe tuh ke bawah langsung wah meledak gitu kan. Nah itu yang si Ramesh ini, gue jadi bingung sih. Gue sempat bertanya-tanya. Iya betul. Kan pernah ya kita pernah lah gue ngecek di kontennya Bang Adam gitu kayak di SGN kalau nggak salah. Bang Adam tuh pernah bilang kayak kalian cek tuh orang-orang yang selamat dari kecelakaan gitu. Nah jadi karena itu tuh gak lama gue nonton itu tiba-tiba ada kecelakaan pesawat ini, terus ada orang yang selamat gitu, terutama yang si Ramesh ini, yang laki-laki ya kalau nggak salah ya. Iya benar. Masa iya gitu, maksud gue pasti
pasti pada ini nggak sih kayak penasaran gitu. Apa iya gitu. Ini orang begitu diberkahi atau gimana gitu kan. Pasti pengen tahu gitu. Nah, pas lu cek ya, Iya. si Rames ini, menurut lu dia gimana? Atau mungkin lu udah cek profilnya sampai gimana gitu? Udah lu investigate belum tuh? Nah, sebenarnya aku sih lebih ngecek ke dia punya tempat duduk. Nah, jadi pesawat itu dia duduk di tempat duduk nomor 11A. Nah, 11A ini ternyata deket banget sama yang namanya pintu darurat. Nah, jadi ketika pesawat itu dia crash sama asrama Gedungnya. iya, gedung itu, nah ternyata dia tuh pintu darurat yang 11A itu nggak terhimpit sama tembok ternyata, dan itu masih ada celah untuk dia keluar. Nah, jadi pas di interviewnya, pas dia ada di rumah sakit, udah ada penanganannya. Nah, dia bilang, saya udah nggak bisa, saya ngelihat orang-orang di sekitar saya sudah sudah Udah tua. iya, gitu. udah. Ya, dia juga susah menjelaskan. Tewas. Terus kemudian dia melihat satu celah kecil di pintu darurat itu, dan dia berusaha keluar dari situ. Itu benar-benar nggak terhimpit tembok asrama, jadi dia bisa keluar. Gitu, Pak. Itu chance-nya bener-bener langka sih. Iya, 0,2 Langka banget ya, maksudnya bisa kayak gitu. Iya. Heeh. Nah, tapi kalau misalkan nih ya, Syah, kita nggak bisa ngomongin soal apakah ini ada konspirasi atau apa ya, karena bisa aja timbul pemikiran-pemikiran asumsi liar gitu bahwa jangan-jangan dia pelaku atau apa, kita kan nggak tahu. Padahal kita nggak menginvestigate sampai sejauh itu, karena itu masih tetap perlu bukti-bukti lagi, tetap perlu menunggu data lah, by data. Kita nggak ngomongin ke situnya, tapi di sini kita lebih mau ngecek pembelajaran tentang yang selamat ini gitu. Kenapa dia bisa selamat gitu. Iya, gitu. Nah, kalau dari lu Syah, lu lihat orangnya tuh kayak gimana sih? Kalau menurut lu ya, maksudnya ini subjektif banget, tapi is okay lah. Kita kan bisa menilai ya dari waktu orangnya di interview sama wartawan, dari cara dia ngomong. Iya, Menurut lu dia orangnya kayak gimana sih? Sebenarnya menurut aku, kalau menurut sudut pandang aku tuh orangnya tuh kayak nggak terlalu kelihatan yang gimana-gimana. Jadi malah kayak dia shock pas di interview. Cuman aku nggak ngelihat dia ini punya berkah ya, gimana? Oh, maksudnya kayak orang baik banget justru itu enggak ya? Iya loh, kok pas aku ngeliat, kok aku nggak punya Nggak sense itu ya, nggak ngerasain. Nggak ngerasain itu sih. Ya gitu loh. Karena gimana Kak? Kalau gue ya, gue juga dari pas pertama kali lihat tuh agak nggak percaya bahwa kok orang kayak gini selamat gitu ya. Bukannya gue jahat atau gimana ya, cuman kan kita kan lihat dari cara dia waktu ngerespon, mungkin waktu baru kecelakaan ya lah risih gitu kan, jangan nanya apa segala macam gitu kan. Kasian juga gitu, langsung ditanya-tanyain. Cuman dari gerak-gerik tubuhnya tuh, dari gua secara subjektif tuh ngelihatnya ini orang kayak orang yang cuek dan nggak pedulian gitu loh. Betul. Kayak bukan ada rasa kayak wah, dari wajah pun kadang-kadang kita nggak bisa ngomong wajah kayak gini pasti kayak gitu kan. Tapi tetap ada pancaran orang ini kayak gimana tuh adalah pancaran sekelibat gitu ya. Sampai aku bilang kan ke Aisyah kayak, Sah, coba cari tahu mungkin dia orangnya baik kali atau apa gitu, maksudnya di kehidupan sehari-harinya gimana gitu kan. Cuman tetap berkali-kali kita cek tuh kayak ini orang biasa aja sih kelihatannya, itu biasa aja gitu, bukan tipe yang sosial atau apa enggak gitu kan. Nah kalau Cimulan gimana tuh? Waktu sempet lihat kan yang Rames juga kan, itu kalau Cimulan, menurut Cimulan nih orang gimana gitu? Gak tau ya, takutnya salah ngomong. Ini orangnya kurang kasih kali ya. Kurang kasih ya. Ya kelihatan ya kayak cuek berarti ya. Karena biasanya kalau misal mengalami sesuatu seperti itu kan pasti benar-benar terpancar dan tindakannya juga pasti gimana gitu ya. Ini enggak. Iya benar-benar. Iya enggak sih? Dia kayak Ya udah cuek aja gitu ya kayak gitu. Cuman memang ya kita nggak bisa benar-benar inilah ya. Nah kalau yang kita coba, yang Rames ini kita
kesampingkan dulu. Iya. Kita coba ngecek yang satu lagi yang perempuan. Yang tadi Cimulan bilang, namanya siapa Ci? Namanya Bumi Chauhan, umur 28 tahun. Bumi Chauhan. Iya. Nah itu kalau Cici lihat orangnya gimana? Orangnya sih tipe yang ya orangnya baik sih. Dari wajahnya kelihatan ya. Dan kalau dari segi itunya kalau aku lihat dia tipe yang pragmatis gitu loh. Pragmatis tuh apa ya? Suka damai. Cinta kedamaian. Dia suka menghindari konflik. Iklan dikit. Nggak tahu ada. Tapi dia orang yang tidak suka yang sesuatu yang kayak ya pokoknya nggak ada konflik lah. Aku juga kalau ngomong pakai karakter DNA-nya Bang Adam nih ya, pas lihat yang cewek tuh aku ngeliat wah ini purba nih yang pertamanya, purba nyimas nih kayaknya, aku ngerasa gitu. Dan kayak orangnya tuh emang ada kasihnya lah gitu, kayak gitu. Lu sempet ngecek yang si Sebenarnya sempat Bumi. ngeliat sih, cuman malah aku lebih fokusnya ke Rameshnya. Karena Rameshnya ini menurut aku kayak kalau secara DNA tuh lebih apa ya? Ada satannya juga ya. Cuman aku nggak terlalu sense juga dia percampuran apa. Cuman kayak Lucy-nya ada cuman dikit. Nah sih kayaknya. cocok tapi iya aku juga ngeliat dia, justru aku ngeliat si Rames ini purba satan kan awalnya, aku bilang ini kayak purba satan deh gitu. Nah terus habis itu kan karena saking penasarannya nih sama mereka gitu kan, ini ada apa sih gitu kok, terutama yang Rames ya, Iya. kayak aneh banget gitu. Aku sempat kepikiran, anggaplah apa ya, pikiran kita kan bisa liar ya kalau habis ngeliat baca berita ya, apalagi itu di daerah India ya, terkenal banget kan dengan wah ada apa sedikit tiba-tiba dipuja-puja gitu. Aku udah mikir wah ini jangan-jangan nih nanti Jadi saya warganya akan merasa kayak wah ini orang yang suci atau apa gitu kan. Nah habis itu kan aku meneror lah Bang Adam buat nyari tahu, Bang coba di scan nih, coba dicek gitu ada apa gitu kan. Nah terus dari Bang Adam ini setelah dia ngecek selang berapa lama waktu, dari Bang Adam sih bilangnya bahwa ini memang murni selamat ya Fen gitu. Jadi kita nggak tahu kalau yang soal konspirasi, kita nggak ngecek sampai situ. Tapi kalau dari sisi si karakter si Rameshnya, orangnya, memori tentang dia melakukan suatu di pesawat tuh nggak ada. Jadi memang murni dia selamat. Tapi antara Ramesh dan Bumi ini ada dua takdir yang berbeda kata Bang Adam. Jadi dalam satu peristiwa besar bisa tetap ada dua sisi nih. Yang satu takdir the monster, yang satu universe. Jadi yang si Ramesh itu kalau menurut Bang Adam tuh dia tuh kayak memang ada takdir the monsternya. Jadi memang dia belum selesai. Dan istilahnya kita nggak tahu ya ke depan ada apa. Tapi itu seolah-olah tuh akan dipakai sebagai alat the monster gitu. Karena orang ini sudah punya apa secara hati, Bang Adam kan telusurin ya. Secara hati orang ini punya spek untuk jadi alat. Orang ini punya speknya itu apa? Itu satu, dia nggak pedulian, sangat tidak pedulian. Jadi bener ya tadi kita ngerasa kayak ini orang kayak cuek banget gitu. Kedua, dia sangat ingin show off keberaniannya. Dia sangat orang yang sehari-harinya dia selalu show off tentang keberaniannya. Dan yang ketiga, dia sangat bisa istilahnya untuk keselamatan dirinya yang utama gitu. Jadi yang utama adalah gua dulu, dan tingkat kewaspadaan dia tuh tinggi banget. Dia waspada banget dengan segala macam gitu, kayak apa ya, dia sangat waspada dan istilahnya siap nyerang duluan sebelum gue diserang gitu, kayak gitu. Jadi dia punya spek nih, punya spek gitu. Nah terus sedangkan kalau si yang satu lagi penumpang yang cewek yang Bumi itu memang dia orangnya sangat justru kebalikannya, dia sangat pedulian sama terutama sama keluarganya. Dia sangat peduli sama keluarganya, terus dia sering ngebantuin keluarganya kayak gitu. Itu kali ya DNA nyimasnya ya, peduli sama keluarga ya. Purba juga ya. Berkasih kan gitu. Purba Nyimas itu sangat berkasih, cuman memang bedanya kan di temperamen. Kalau Purba memang
lebih pendek gitu ya. Tapi sangat kasih sebenarnya gitu, dan care juga purba itu gitu loh. Jadi memang kan di setiap DNA kan ada dua sisi ya, maksudnya ada bagusnya ada enggaknya kayak gitu. Jadi dari kesalahan pesawat aja kita bisa lihat nih, yang selamat itu aja bisa melahirkan dua. Ada yang bisa jadi baik, ada yang bisa jadi kurang ya jahat gitu kan, kayak gitu. Nah, kira-kira menurut kalian nih, kalau misalkan nanti ada berita-berita berikutnya, mungkin kita bisa update lagi ya tentang kecelakaan ini, karena sempat kepikiran konspirasi kan, kayak aduh jangan-jangan nih ulahnya, kan mereka lagi perang juga ya di sana ya gitu. Ulahnya siapa nih atau gimana gitu, apa sabotase atau apa gitu. Cuma ini lebih ke pelajaran tentang orangnya sih. Ada yang mau lu iniin lagi nggak sih tentang pesawat ini? Seru sih sebenarnya pas gua ngecek tentang pesawat ini. Iya sih sebenarnya aku yang jadi fokusku juga kan sebenarnya tempat duduknya ini loh 11A itu. Karena pesawat yang lain yang kalau nggak salah tuh aku pernah baca juga yang dia selamatnya orang dengan tempat duduk 11A juga. Oh iya? Kayak, iya Sebelumnya? Nah tapi pesawat yang lain, nah itu dia selamatnya kalau nggak salah berapa, tapi 11A itu jadi apa ya, tempat duduk yang Kursi panas nih. kursi panas gitu. Gara-gara lu nanti semua orang kalau semua check in berebutan 11A gitu. Dekat-dekat pintu darurat gitu. Wah itu lumayan iya karena satu dekat pintu darurat itu sih. Jadi kayak wow. Tapi mungkin lebih ke pintu darurat kali ya. Lebih gampang. Masih ada chance ya, ada Iya, kesempatan untuk keluar lah ya Iya gitu. betul. Walaupun memang sebenarnya kalau yang meledak gitu, gua ngerasa itu kayak udah impossible. Iya karena meledaknya juga udah Kayak benar-benar iya bisa ada satu yang selamat tuh, kaget sih. Awalnya gue skeptis sih, kayak masa iya jangan-jangan nih ambil kesempatan doang nih gitu kan. Tapi ternyata benar sih dia selamat sih. Iya, dia sempat luka juga guys di tangannya itu dia luka bakar lah. Luka bakar ya? Iya, lengan kiri. Makan dulu sih, sayang. Jadi enak Kak. Cuma percaya nggak percaya, keajaiban memang selalu ada juga ya. Dan Tapi kalau menurut Bang Adam itu kan harus orang yang dikasihi kan. tapi ternyata tuh pada kenyataannya tuh nggak semuanya selalu kayak orang yang baik doang nih gitu. Karena kan secara siklus kan memang ada hitam dan putih ya. Iya betul. Jadi disinilah bukti ada keadilan yang berjalan nih. Ada dua sisi gitu loh. Cuman tetap kedepannya sebenarnya bisa aja berubah, bisa aja si Rames tadi jadi bersyukur gitu, terus malah ini bisa aja, kita kan nggak tahu nanti outputnya seperti apa gitu loh. Kita doakan saja supaya tetap ada yang terbaik lah. Maksudnya outputnya baik ya, jangan sampai gara-gara kayak gini malah dimanfaatin sama dia untuk something yang nggak baik gitu kan. Cuman DNA satannya kan terlalu kuat tuh dia. Agak gimana ya, agak susah sih sepertinya ya. Tapi ya bukan berarti DNA Satan nggak bisa baik. DNA Satan justru kalau misalnya yang sadar itu bagus banget loh. Oh ya, semoga deh, amin ya. Kita doakan aja lah. Tapi Kak, ada yang lebih bahaya lagi dari berita yang viral. Kalau tadi tuh berita pesawat itu ya udah itu jadi berita news biasa gitu loh. Tapi ada satu Lagi ngetren. Iya, tren yang menurut aku aneh. Tapi ini bisa jadi buruk, bisa jadi baik. Tapi kebanyakan kayak jadi merusak lah gitu. Apa itu Aisyah? Kalau kalian tahu, ada namanya Italian brain rot.